yang dari Kalimantan Barat beberapa hari yang lalu, itu sangat nyata dan tegas di situ terjadi gratifikasi Pak, tentang travel haji di situ. Dan yang memainkan ini siapa? Bisa jadi, mohon maaf ini bisa jadi bapak-bapak yang ada di depan kita ini, dan saya yakin tidak, karena kelihatannya soleh semua begini, soleh solihun. Tapi bisa jadi staf khusus misalnya. Staf khusus ini kan tangannya kemana-mana Pak. Tadi Bapak juga menyebut-nyebut itu. Saya ini pernah pengalaman jadi menteri Pak, jadi tahulah apa kelakuan-kelakuan staf-staf khusus itu. Jadi oleh karena itu saya memandang bahwa ini semua ada unsur melanggar undang-undang pelaksanaan haji dan umroh, juga ada unsur pelanggaran dalam pengertian pidana korupsi Pak. Ini yang harus kita pertajam juga. Pak Ketua, saya mengusulkan bahwa sebaiknya dalam pansus ini kita didampingi oleh KPK, karena KPK saya kira juga tahu banyak soal hal ini, meskipun mereka juga diam, tapi sebetulnya diam-diam juga tahu banyak data-datanya, dan di samping itu juga hal-hal yang lain yang mesti kita butuhkan dalam forum ini. Saya kira itu penegasan saya Pak Ketua. Terima kasih. Pimpinan. Ya. Nggak usah didampingi Pak Marwan, mereka udah kerja masing-masing, punya tupoksinya masing-masing. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Endang, mau tanya ke siapa? Pak Saiful Mujab atau Pak Haji Khusus Pak. Wih, Pak Jaja ini kan ganteng, memang kok ibu-ibu banyak suka Pak Jaja ini. Pak Jaja, saya mau tanya dari jumlah yang tadi Bapak sebutkan, kuota haji khusus dari mulai dibuka tanggal 12 Desember sampai dengan 1 Maret, bahkan sampai di bulan Juni, 6 Juni, berapa alokasi itu diberikan kepada masing-masing biro travel? Saya ingin mengetahui berapa biro travel yang mendapatkan alokasi dari jumlah yang Bapak sebutkan. Itu, terima kasih. Saya yang nanya ke Pak Saiful Mujab nih. Udah cukup. Apa udah paten dari penjelasan Pak Saiful Mujab tadi ini? Belum. Saya dulu. Oh ya. Boleh. Pak Jaja belum jawab, Pak Bu Endang. Ya Pak Jaja, biar ini rehat dulu sementara sambil konsolidasi internal, mengumpulkan jawaban-jawaban. Sekaligus Ketua izin. Sekarang Pak Marwan mau tanya Pak Saiful Mujab. Enggak, sebentar, sebelum ke Pak Saiful Mujab, izin. Sekaligus menambahkan Pak Ibu Endang tadi. Pak Jaja, itu kan kalau kita lihat data-data yang kemarin diberikan kepada kami, masing-masing travel haji itu, haji khusus maksud saya, itu jumlahnya beda-beda. Ada yang 1.900, ada yang 1.600, 1.400, ada yang 400, ada yang 300, ada yang 50, 57. Itu apa yang menyebabkan itu berbeda-beda? Sekaligus nanti dijawab aja. Kenapa banyak, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Langsung aja kali ya Pak. Terima kasih. Hah? Untuk Bu Endang. Kan sekalian nanti dengan Ibu Endang. Ya, sekaligus saya pasti jawab Pak. Oh ya, udah lanjut. Terima kasih Bu Endang. Untuk pembagian kuota Pak tidak ada. Kita pembagian kuota kepada PHK Pak. Yang adalah pengisian kuota. Kenapa? Kita berikan kesempatan yang sama kepada PHK untuk mengisi kuota yang sebagaimana kuota yang telah kita umumkan. Terus yang kedua, PHK yang melakukan itu adalah 397 PHK Pak. 397 PHK. PHK Pak. Iya. Terus selanjutnya, untuk yang
T10 360 PHK, Pak. Iya. (360 PHK). Terus yang T9, maaf, T10 itu 627, yang lebih dari 10 tahun adalah 360. Ibu ya. Yang lebih dari 10 tahun ada 360 PHK, jamaahnya ada 110. Terus yang T10 627 PHK. 10 PIHK itu tolong disebutkan sekaligus, Pak. Apanya, Bu? Kan yang T10 ada 360 PIHK. Iya. Jemaahnya ada 110. Terus yang apa tadi yang P berapa? Itu ada berapa jamaah? 10 PIHK. Nah, yang 10 PIHK ini tolong disebutkan PIHK-nya mana saja gitu. Nah, itu Bu mungkin datanya nanti saya akan serahkan ke Ibu untuk per PHK-nya. Nama-namanya ada. Ya disebutkan biar sekaligus terrekod, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak, kan cuma 10 saja. Saya ini Bu tidak, ini nanti kita minta kepada verifikator, ada datanya. Itu Bondang. Aja hanya jumlahnya saja. Adun nama data pihak nanti akan kami sampaikan ke Bondang. Sekalian kalau gitu ditanyakan aja yang 10.000 itu pembagiannya kemana aja ya, Pak? Karena data kemarin yang Bapak kasih, Pak Jaja kasih ke kita adalah hanya data dari yang T0. Jadi data yang pembagian 10.000 termasuk petugasnya itu tidak ada. Kita tunggu sampai sekarang. Siap, Bu. Terima kasih. Siap. Enggak, tadi kata Pak Jaja, PIHK-nya itu belum ngisi apa gitu, Siskopatuh apa tadi? Siskopatuh, Pak. Siskopatuh. Iya. Karena tidak mengisi Siskopatuh maka data belum ada. Hanya jumlahnya saja, Pak. Cuma data jumlah nama-nama by paspor itu belum ada, Pak. Enggak, cuman aneh aja gitu, orang udah pulang haji, nama-namanya belum ada di Kementerian Agama. Nah, bagaimana cara kita mengenali orang sudah pergi haji dan belum berangkat haji? Ini Pak yang menjadi permasalahan yang kami hadapi. Dan kami sudah menyurati 3 kali surat, Pak. Suratnya ada. Enggak, mestinya kan enggak diberangkatkan kalau memang belum ada namanya. Betul enggak sih saya? Bener enggak? Ini kan, ini seakan-akan. Jadi dasar kasarnya ada, Pak. Cuma kan ini kami sedang memverifikasi. Ada yang tidak berangkat itu, Pak. Jadi kan yang itu aja. Tapi data kasarnya ada. Izin Pak Jaja. Siap, waktu itu saat Pak Jaja dipanggil sebagai saksi yang pertama, itu menyebutkan bahwa Bapak mengumpulkan PIHK untuk diberi sosialisasi ini. Betul. Tapi ketika saat ini ditanya oleh rekan-rekan, kenapa Bapak menyampaikan itu hanya diinformasikan melalui Stafsus dan web. Itu ada, bukan ini, Bu, pengumumannya, Bu. Pengumumannya. Ya, kemudian ada, Bu, sekali contohkan di sini ada. Coba Pak Hasim ditampilkan Pak Hasim. Waktu itu masih ada, Bapak menyampaikan juga diberi informasi, dikumpulkan. Iya. Jadi Bu, dikumpulkan itu dalam rangka menyampaikan ada perubahan, Bu, pola haji di Arab Saudi tahun 2024. Berarti kan dikumpulkan, tidak sekedar informasi. Gini Bu, dikumpulkan dalam rangka bukan pembagian kuota, tetapi adalah dalam rangka menyampaikan informasi proses pembayaran yang berbeda dibanding tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu, Bu, itu kan di semua PIHK langsung, Bu, berhubungan dengan Kementerian Haji. Sekarang pembayarannya melalui Dikuh, itu, Bu. Tapi kenapa informasinya kok nggak sekali kerja gitu loh maksudnya? Informasi sendiri, nanti pengumuman pelunasan sendiri. Dan itu gitu. Bu, datangnya informasi itu di saat menjelang pelunasan di tambahan itu, Bu. Maka ketika kami sampaikan. Dari beberapa keterangan yang lampau, saya tetap meminta karena saat itu Pak Jaja ditanya sempat menyebutkan ada 10 besar biro travel yang sudah menyiapkan jamaahnya karena jamaahnya sudah siap membayar. Itu sudah sempat disampaikan, tapi kenapa sekarang Bapak tidak siap lagi untuk menyampaikan data itu?
Ya itu mungkin Bu, kami terlupa itu Bu. Terima kasih Bunda.